Hai, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencari ilmu, kembali lagi bersama YouTube channel saya Hijratul Hamdina. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas materi tentang teori hierarki. Nah, saya akan menjelaskannya melalui PowerPoint. Disimak ya teman-teman. Let's go. Oke, pada slide yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hierarki. Hierarki adalah istilah yang berkaitan dengan tingkatan jabatan atau pangkat, di mana dalam hierarki seseorang atau sesuatu dapat dikatakan sebagai berada di atas, bawah, atau pada tingkatan yang sama dengan yang lainnya. Oke, pada slide berikutnya saya juga akan menjelaskan apa itu teori hierarki menurut Maslow. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Teori hierarki adalah suatu tingkatan atau susunan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasi dirinya. Oke, selanjutnya saya juga akan membahas tentang pencetus hierarki yaitu Pak Maslow. Nama aslinya adalah Abraham Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow, lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow dibesarkan dari keluarga Yahudi Rusia dengan kedua orang tua yang tidak pernah menjalani pendidikan serta duduk di bangku sekolah. Semasa kecilnya, Abraham Maslow hidup di lingkungan tempat tinggal yang sebagian besar penduduknya adalah kaum non-Yahudi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembagian teori kebutuhan Maslow. Saya akan menjelaskannya satu persatu melalui slide berikutnya, mulai dari kebutuhan fisiologi sampai aktualisasi diri. Disimak ya. Kita masuk pada yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Adalah kebutuhan dasar yang paling bawah. Jadi kebutuhan ini mencari kebutuhan fisiologis dan fisik, dan kebutuhan ini harus dipenuhi oleh antar individu untuk naik pada tingkatan selanjutnya. Contohnya seperti makan, tidur, dan lain-lain. Dan ketika individu tidak memenuhi kebutuhan ini, individu tidak mungkin naik pada tingkatan selanjutnya. Yang kedua adalah rasa aman. Setelah mampu seorang individu bertahan hidup dengan sandang dan pangan, lalu seorang individu melanjutkan tingkatan. Maslow mengatakan rasa aman ini seperti rasa aman batin dan fisik. Contohnya rasa aman dari penyakit, kriminal, bencana alam, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kasih sayang. Maslow menjelaskan kenapa manusia jatuh cinta adalah karena didasarkan pada kesepian, kesendirian, dan depresi yang berlebihan. Dan rasa cinta itu terbagi menjadi dua, yaitu deficient love dan bank love. Pada tingkat keempat yaitu penghargaan. Penghargaan ini bukan selalu tentang hadiah, tetapi soal harga diri, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, yang terakhir kita masuk pada mengaktualisasi diri, merupakan tingkat yang tinggi atau pemuncak. Kebutuhan ini dapat dicapai jika kebutuhan sebelumnya dapat terpenuhi. Aktualisasi diri ini adalah pemenuhan potensi diri sendiri seperti cita-cita dan keinginan yang harus kita wujudkan. Selanjutnya kita masuk pada penerapan kebutuhan teori hierarki pada novel gelombang. Buat teman-teman yang belum tahu, bentuk dari novel gelombang, saya sudah mencantumkan gambarnya sebelah kiri ini ya teman-teman. Teman-teman boleh mengamatinya. Langsung saja kita masuk. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya aspek kebutuhan manusia yang tercermin melalui tokoh-tokoh dalam novel. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses terpenuhinya tingkatan hierarki kebutuhan yang dilakukan Alfa Sagala dalam novel Gelombang karya Dewi Lestari. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemenuhan kebutuhan oleh tokoh utama dalam novel Gelombang Karya D. Lestari berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Berdasarkan kajian dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan. Yang pertama adalah novel Gelombang adalah proses pencarian dan penerimaan akan ketakutan tokoh utama terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, tokoh utama dalam novel tersebut adalah Alfa Sagala. Yang ketiga adalah alur cerita berupa alur maju. Yang keempat, latar berupa latar tempat, waktu, dan sosial. Adapun analisis hierarki kebutuhan yang ada dalam tokoh utama berupa 1. Kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Serta kelima, kebutuhan akan perwujudan atau aktualisasi diri. Dari kelima tingkatan kebutuhan yang ada dalam tokoh Alfa Sagala, kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman merupakan kebutuhan yang paling dominan dalam hidupnya. Alfa Sagala berhasil memenuhi kebutuhannya hingga tingkat aktualisasi diri, tetapi satu kebutuhan masih belum terpenuhi sekalipun ia sudah memiliki rasa akan kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan akan rasa cinta. Oke, segitu dulu ya materi saya tentang teori hierarki. Sampai jumpa lagi dengan YouTube channel saya selanjutnya dengan materi-materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.